Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan pelajaran tematik hari ini ya kak. Hari ini kita sudah memasuki pelajaran 5 dan pelajaran 6. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya kak. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kita buka halaman 119, pembelajaran 5. Di dalam pembelajaran 5 terdapat ayo mencari tahu. Kupu-kupu dan lebah madu adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tiap tahapan daur hidupnya. Ada 4 tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam daur hidupnya. Masih ingatkah kamu keempat tahapan dalam daur hidup kupu-kupu atau lebah madu? Contoh hewan lainnya yang mengalami 4 tahapan dalam daur hidupnya adalah katak. Perhatikan ya kak, siklus hidup atau daur hidup katak. Katak dewasa, telur, berudu, katak muda, kembali ke katak dewasa. Boleh dari telur, berudu, katak muda, kemudian katak dewasa. Jadi siklusnya itu atau daur hidupnya itu dari telur dulu, berudu, katak muda, kemudian katak dewasa. Sedangkan kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, jadi daur hidupnya ada 4 tahapan. Pertama telur, kedua berudu, ketiga katak muda, keempat katak dewasa. Kalau kupu-kupu, telur, tahap keduanya ulat, tahap ketiganya kepompong, tahap keempatnya kupu-kupu. Nah, setelah pembelajaran 5 halaman 109, kita lanjut ke halaman 110. Di dalam halaman 110 terdapat kupu-kupu, lebah madu, dan katak mengalami 4 tahapan perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Ada pula beberapa jenis hewan yang mengalami 3 tahapan perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Contoh hewan-hewan yang mengalami 3 tahapan perubahan bentuk adalah jangkrik, capung, kecoa, dan belalang. Di sini terdapat contoh daur hidup jangkrik. Jadi daur hidup hewan itu ada yang 4 tahapan dan ada yang 3 tahapan. Mereka termasuk ke dalam serangga. Di sini jangkrik betina biasanya meletakkan telur di dalam pasir. Telur jangkrik menetas berupa anak jangkrik atau nimfa. Pada fase nimfa belum terdapat sayap dan terjadi pergantian kulit sebanyak 6-8 kali. Setelah ganti kulit yang terakhir dan sayap mulai tumbuh.
nimfa akan berubah menjadi jangkrik dewasa. Nah, di dalam sini terdapat penjelasan tentang tahapan perubahan bentuk dalam daur hidup hewan. Ada 3 dan ada yang 4. Jangkrik dewasa pertama itu telur. Setelah telur, kemudian berubah menjadi nimfa. Nimfa itu kemudian berubah menjadi jangkrik dewasa. Nah, setelah halaman 110, kita lanjut ke halaman 111. Ayo belajar. Perhatikan ya, Kak. Sambil diperhatikan setiap tulisannya. Apakah kamu tahu apa itu hewan jangkrik? Di manakah banyak jangkrik ditemukan? Jangkrik adalah hewan sejenis serangga. Hewan ini banyak hidup di sawah dan di kebun. Apakah kamu takut dengan jangkrik? Jangkrik sebenarnya bukan hewan buas, tetapi sebagian anak takut dengan jangkrik jika ada yang menakut-nakuti. Setiap orang memiliki rasa takut dan keberanian yang berbeda terhadap hewan tertentu. Kalau ada temanmu yang takut dengan hewan, bersikaplah untuk menghargai teman tersebut. Janganlah kamu menakut-nakuti temanmu karena akan menimbulkan trauma bagi temanmu. Nah, di sini diterangkan tentang jangkrik. Jangkrik itu bukan hewan buas ya, Kak. Jangkrik itu serangga kecil yang hidupnya di sawah dan di kebun. Nah, ketika ada jangkrik, kita tidak boleh menakut-nakuti teman kita, karena nanti akan menimbulkan trauma bagi teman kita. Belum tentu semua orang atau semua teman kita itu menyukai jangkrik, karena kesukaan setiap orang itu berbeda-beda, dan rasa takut setiap orang itu terhadap suatu benda juga berbeda-beda. Misalkan kakak tidak takut dengan jangkrik, bisa saja teman kakak takut dengan jangkrik. Nah, teman kakak tidak takut dengan kecoa, bisa saja kakak takut dengan kecoa. Jadi, ketika kita sudah tahu teman kita tidak menyukai suatu benda itu atau suatu hewan itu, kita tidak boleh mengambil kesempatan untuk menjahilinya, ya. Jadi kita harus menghargai teman kita dengan cara tidak jahil atau tidak menakut-nakuti teman kita. Nah, setelah halaman 11, kita lanjut ke halaman 13 ya, Kak. Ayo belajar. Apa yang kamu ketahui tentang jangkrik? Jangkrik adalah hewan yang hidup di sawah dan di rumputan. Bunyi jangkrik krik 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 akan terdengar saat malam yang sepi. Kini jangkrik banyak dikembangbiakan untuk makanan hewan peliharaan seperti burung dan ikan. Nah, biasanya yang dijadikan sebagai makanan hewan peliharaan itu yang masih sejenis nimfa, karena bentuknya masih kecil dan organ-organ tubuhnya belum sekeras jangkrik dewasa, ya. Jadi yang banyak digunakan itu biasanya jangkrik atau nimfa, jangkrik kecil. Lanjut ya, Kak. Buka halaman 14. Nah, sekarang kita ke halaman 114. Ayo mendengarkan. Ada nyamuk. Ada berbagai jenis serangga di sekitar kita. Ada serangga yang menguntungkan, misalnya lebah madu yang menghasilkan madu yang berkhasiat bagi manusia. Ada juga serangga yang merugikan manusia,
Misalnya nyamuk yang dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah, kaki gajah, dan malaria. Seperti serangga yang lain, selama hidupnya, nyamuk juga mengalami berbagai perubahan bentuk atau yang disebut daur hidup. Lanjut halaman 115. Nyamuk dewasa yang bertelur di air, telur itu kemudian menetas menjadi larva. Larva bisa kita lihat berupa jentik nyamuk yang berenang di air. Larva berkembang menjadi pupa di dalam air. Pada masa istirahat ini, pupa berubah menjadi nyamuk. Nyamuk senang hidup di tempat-tempat berair seperti selokan, tempat-tempat yang gelap, dan hinggap di baju-baju yang menggantung. Nyamuk bertelur di tempat-tempat berair seperti vas bunga, bak mandi, atau kaleng-kaleng bekas di halaman yang menampung air pada saat musim hujan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kebersihan lingkungan. Tujuannya adalah agar tidak ada nyamuk yang tinggal dan memutus tahapan daur hidup nyamuk. Hidup kita akan menjadi lebih sehat. Nah, daur hidup nyamuk itu seperti kupu-kupu. Pertama, kupu-kupu kan telur, ulat, kepompong atau pupa, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Sama nyamuk juga seperti itu. Pertama, daur hidup nyamuk itu dimulai dari nyamuk dewasa. Kemudian nyamuk itu bertelur di air. Setelah bertelur, telurnya itu akan berubah menjadi larva atau jentik-jentik. Kakak biasanya kan melihat di dalam genangan air atau air yang tidak terpakai, di dalam ember itu terdapat seperti cacing kecil-kecil. Itu bukan cacing sebetulnya, tapi itu larvanya nyamuk. Itu larva atau jentik-jentik nyamuk. Jadi harus segera dibuang airnya agar larva atau jentik-jentik nyamuk itu tidak berkembang menjadi pupa dan menjadi nyamuk. Nah, sini kita ulangi: telur nyamuk, larva atau jentik-jentik, pupa, kemudian nyamuk. Nyamuk itu senang hidup di tempat-tempat berair, Kak, seperti selokan, tempat-tempat yang gelap, dan baju-baju yang menggantung. Nah, nyamuk itu dapat menularkan berbagai penyakit seperti demam berdarah, kaki gajah, dan malaria. Bahkan nyamuk itu dapat mengakibatkan kematian karena demam berdarah itu dapat mengakibatkan kematian karena suhu badan kita menjadi panas. Jadi setiap ada genangan air atau ketika musim hujan, jangan menampung air pada saat musim hujan karena itu akan membuat nyamuk berkembang biak dengan sangat cepat. Jadi harus tetap jaga kesehatan ya, Kak. Nah, kemudian lanjut halaman 117 ya, Kak. Sini ada ayo belajar. Perhatikan. Biasanya untuk mengajak dan menyadarkan masyarakat termasuk anak-anak akan pentingnya menjaga kebersihan, dibuat informasi. Informasi dapat disampaikan secara langsung dengan tulisan atau gambar. Informasi dalam bentuk tulisan dan gambar biasanya dibuat dalam bentuk poster. Informasi yang disampaikan hendaknya menggunakan kalimat yang singkat tetapi mudah dipahami.
Nah, di sini terdapat contoh poster yang mengajak untuk buanglah sampah pada tempatnya dan hijaukan kembali bumi untuk masa depan kita. Nah, perhatikan gambar di samping. Poster ini mengajak cegah demam berdarah. Nah, poster itu menggunakan kata singkat tetapi mudah dipahami. Nah, lanjut ya Kak di halaman 118. Nah, 118 di sini yang ayo berlatih, nyamuk senang bertelur di air yang tergenang. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jadi tidak boleh menampung air di lingkungan sekitar rumah kita karena dapat dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk. Lanjut ke bawah ya Kak. Selesaikan soal berikut dengan cara menurutmu paling mudah. Nah, di sini matematika ada nomor 1. Sebuah rumah sakit rata-rata dapat menampung pasien demam berdarah sebanyak 276 orang. Ada berapa orang pasien yang dapat ditampung oleh 6 rumah sakit? Nah, mari kita kerjakan bersama-sama ya Kak. Ibu beri contohnya. Sebuah rumah sakit rata-rata dapat menampung pasien demam berdarah sebanyak 276 orang. 276 kita tulis. Ada berapa orang pasien yang dapat ditampung oleh 6 rumah sakit? Nah, 6 ini karena sendiri jadi dia termasuk ke dalam satuan. Jadi ditempatkannya juga harus sejajar dengan satuan. Kita tempatkan sejajar, kemudian kita beri garis. Nah, di sini karena kita sebelumnya belajar tentang perkalian, maka di sini juga harus diberi tanda kali atau silang ya. Perkalian. Nah, 6 dikali 6 adalah 36. 36. 6. Nah, 3-nya itu kita simpan di atas. 6 kali 7 adalah 42. 42 ditambah 3 yaitu 45. 5 kita tulis dan 4-nya kita simpan di atas. Kecil aja ya Kak nulisnya. Jika menyimpan itu tulisnya kecil. Kemudian lanjut 6 dikali 2 yaitu 12. 12 ditambah 4 yaitu 16. Kita langsung taruh semuanya karena sudah tidak ada lagi yang harus dikali. Jadi hasilnya 1656. Ibu beri contoh lagi nomor 2. Seekor nyamuk sekali bertelur menghasilkan sebanyak 912 butir. Berapa butir telur dihasilkan jika ada 2 nyamuk bertelur?
Nah, seekor nyamuk sekali bertelur menghasilkan sebanyak 912 butir. Kita taruh ya Kak, 912. Berapa butir telur dihasilkan jika ada 2 nyamuk bertelur? Nah, 2 ini termasuk ke dalam satuan, maka kita simpan sejajar dengan satuan, yaitu di bawah 2. Kita beri garis dan kita beri tanda silang. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 1, 2. 2 kali 9, 18. Jadi hasilnya 1824. Kemudian Ibu beri contoh lagi, nomor 3. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi rata-rata 576 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit tersebut? Kita tulis 576 dikali 3. Satuan ya Kak, harus sejajar dengan satuan. Beri garis, diberi tanda silang. 3 kali 6 yaitu 18. Satunya kita simpan di atas, kecil saja. 3 dikali 7 yaitu 21. 21 ditambah 1 yaitu 22. 2, yang 2-nya kita simpan di atas. 3 kali 5 yaitu 15. 15 ditambah 2 yaitu 17. Jadi hasilnya 1728. Nah, lanjut ke nomor 4. Pemerintah menyiapkan bantuan 375 kaleng penyemprotan pembasmi nyamuk untuk 1 provinsi. Ada 8 provinsi yang diberikan bantuan kaleng penyemprotan pembasmi nyamuk. Berapa jumlah semua kaleng yang disiapkan pemerintah? 375 dikali 8. Diberi garis. Delapan dikali 5 yaitu 40. Tulis 0, 4-nya kita simpan di atas, kecil saja. 8 dikali 7 yaitu 56. 56 ditambah 4 berarti 60. Nah, kita tulis di atas, kita simpan. 8 dikali 3 yaitu 24. 24 tambah 6 yaitu 30. Nah, jadi hasilnya adalah 3000. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran tematik hari ini sudah selesai ya Kak. Jangan lupa untuk dipelajari kembali. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.